haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari ini, di bulan yang baru, di bulan September. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, Dia masih memberikan kita kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita ini untuk kita mencari perkenanan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita paksa diri kita untuk makin hari kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak dan menghimbau Bapak Ibu semua, biarlah lewat program Bertumbuh dan Berbuah ini, Bapak Ibu semua boleh membagikan kembali program ini, firman Tuhan ini, renungan Tuhan ini kepada siapapun. Dan biarlah lewat program Bertumbuh dan Berbuah ini, kita semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Dan biarlah bukan hanya kita mendengar saja, tapi kita dilayakkan, dimampukan oleh Bapa di surga, oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati, yang setia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk tuntunan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau Tuhan masih memperkenankan kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan September. Itu semua karena campur tangan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Tuhan, di bulan yang baru, usbu yang baru, kami mau Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kuduskan dan tahirkan hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan, disampaikan di pagi ini memakan tempat dalam setiap hati batin kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kehidupan kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur dan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, Engkau mengartikan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu di pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema yang mau saya bagikan, saya sampaikan renungan firman Tuhan yang mau kita dengar bersama dan kita renungkan bersama dengan tema Biar Tuhan yang bela. Dalam Mazmur yang pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-4, di situ firman Tuhan mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Di tengah zaman yang serba sulit ini, tekanan hidup kian berat Bapak Ibu. Akibatnya apa? Banyak orang yang mudah stres dan tidak bisa mengendalikan diri. Beberapa waktu lalu di televisi Bapak Ibu ada berita yang bikin hati saya itu miris. Ada seorang ibu yang rela membuang bahkan nekat membunuh bayinya sendiri oleh karena tidak kuat lagi menanggung biaya hidup. Sungguh saat ini banyak orang diserang oleh berbagai penyakit yang berbahaya. Dan bukan penyakit yang menyerang secara fisik saja, tetapi penyakit yang menyerang jiwa. Itu berupa apa? Penyakit kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, frustasi, stres, putus asa, hilang pengharapan, dan sebagainya. Dan faktor ekonomi juga seringkali menjadi penyebab utama ini semua. Alkitab menasihati kita agar apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dapat belajar dari kehidupan Daud yang selalu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ia beroleh kekuatan saat ia menghadapi berbagai tekanan dalam hidupnya. Di usia muda, Daud sudah terbiasa mengembalakan domba, dan sebagai gembala, pastilah setiap hari ia harus berjuang untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya dari ancaman, dari binatang buas yang hendak memangsanya.
Dan ia mampu ketika harus berhadapan dengan apa Bapak Ibu? Goliat, pahlawan kebangsaan bangsa Filistin, kita tahu bersama, yang secara manusia sulit untuk dikalahkan. Dengan pertolongan Tuhan, Daud pun berhasil mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud juga berlaksa-laksa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Akibatnya apa? Saul yang pada waktu itu menjadi raja Israel sangat tersinggung dan marah, sehingga berbagai upaya dilakukan Saul untuk membunuh Daud. Namun karena campur tangan Tuhan, Daud pun dapat diluputkan. Niat jahat Saul tidak pernah terwujud. Ujian yang dialami Daud tidak berhenti sampai di situ. Di dalam keluarganya saja, ia harus menghadapi pemberontakan. Dia punya anak-anak Bapak Ibu, yaitu Absalom dan Adonia, yang sangat berambisi untuk menjadi raja. Tetapi di dalam semuanya itu, Daud berkata begini, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dalam Mazmur 56 ayat yang ke-12 itu Bapak Ibu, Daud menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan, dan terbukti bahwa Daud mengalami pembelaan Tuhan. Kita lihat juga dalam Yesaya yang ke-50 ayat yang ke-8. Di situ berkata, "Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku." Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran pasti akan muncul di permukaan, meskipun ada banyak cara orang membelokkannya. Tetapi terjadi perbantahan. Ketika terjadi perbantahan atau perdebatan dengan siapapun, jika berusaha membenarkan atau mempertahankan apa yang salah, apa yang tidak benar, pasti dengan sendirinya akan terbongkar Bapak Ibu. Artinya bahwa orang yang sengaja menyalahkan orang yang tidak bersalah akan kena hukuman Tuhan Allah. Tuhan Allah akan membela perkara orang benar, dan tidak ada yang berani dan mampu berbantah dengan Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan Nabi Yesaya Bapak Ibu. Kita belajar bersama sehingga Nabi Yesaya dia berkata "Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku." Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati Tuhan, Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan menantang orang-orang yang meragukan bahkan tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah di pihaknya, tidak ada yang berani untuk berbantah dan berdebat dengannya. Bahkan mendekat pun di situ mereka tidak sanggup. Karena Nabi Yesaya percaya Tuhan Allah ada di pihak dia. Tuhan Allah pasti membela dan tidak akan meninggalkan dia. Begitupun kita Bapak Ibu, ketika kita hidup benar, ada pembelaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan tentunya akan menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup, bahkan ancaman. Tetapi Tuhan Allah pasti akan memampukan hambanya, bahkan akan menyertai melewati tantangan dan pergumulan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai umat percaya, jangan ada keraguan dalam diri kita terhadap Tuhan Allah. Karena Ia membela dan membenarkan orang yang melakukan kehendaknya. Tidak ada siapapun yang dapat berbantah dengan Tuhan, karena dialah kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Tuhan Allah menghendaki umatnya tampil bersama-sama. Berarti Ia tidak membedakan umatnya oleh status sosial, baik pangkat, jabatan, atau kedudukan. Bersama-sama berarti Tuhan Allah tidak menghendaki hambanya atau umatnya berjauhan. Mari kita bersamaan dapat memudahkan apa yang dikerjakan diselesaikan dengan baik. Taat berarti memiliki kemauan dan kesadaran menjauhkan diri dari dosa. Mari kita hidup berpadaan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang akan bela kita. Begitu hebat Tuhan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun di dalam badai, dalam lembah kelam. Pembelaan Tuhan selalu sempurna dan tepat waktu. Asalkan hidup kita benar, Tuhan pasti membela kita. Di luar kemampuan kita, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tidak akan mempermalukan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5,
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dan ini sudah merupakan kepastian Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dan kita meyakini bahwa Tuhan akan bela setiap perkara kita. Mungkin saat ini kita ditindas, ditekan, kita dipersalahkan, difitnah. Percaya ketika kita menaruh semua perkara kita di tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Dan pembelaan Tuhan tidak akan pernah gagal. Terlalu tepat waktu, dia selalu menolong, dia buka jalan tepat pada waktunya. Dan dia yang akan membela setiap perkara kita. Mari kita taruh semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Kesedihan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita taruh tangan Tuhan. Apapun persoalan kita di hari ini, saat ini, mari kita percaya Tuhan turut bekerja membela setiap perkara kita. Dia tahu apa yang kita alami. Mari bawa hidup kita sungguh-sungguh, hidup berkenan di hadapannya. Sehingga apa? Ketika kita hidup benar, Tuhan pasti bela perkara kita. Tuhan pasti menolong, menyertai, dan bahkan Dia memberkati setiap kita. Semoga renungan yang singkat ini Bapak Ibu dapat menguatkan setiap kita, dapat meneguhkan iman kita kembali dan kembali kita berharap pada Tuhan. Mungkin saat ini kita berjalan dengan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu kita hentikan itu semua, kita taruh harapan kita. Hanya kita memandang kepada Kristus, memandang kepada kebenaran dan kekudusannya. Maka sehingga apapun yang kita alami saat ini, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semoga renungan ini renungan firman Tuhan ini dapat memerdekakan setiap kita. Dan mari Bapak Ibu kita mengaminkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara bagi kami di pagi ini melalui kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan, Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Bahkan ketika kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, Engkau yang senantiasa bela perkara kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami tidak akan takut karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong kami, bahkan menyelesaikan setiap perkara kami. Engkau Tuhan menyertai orang yang hidup melakukan kehendak-Mu. Engkau selalu membela perkara orang benar. Hamba percaya Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan di pagi ini Tuhan, Engkau sertai kehidupan mereka, Engkau buka jalan, Engkau senantiasa berikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Karena pembelaan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada yang tertekan, yang berbeban berat. Tuhan Allah, mereka mungkin disudutkan, mereka mungkin difitnah. Engkau kuatkan mereka, berikan mereka hati yang senantiasa mau Tuhan dan berjuang untuk terus melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Dengan apa? Mengampuni mereka yang menyakiti, melepaskan berkat bagi siapapun yang menyakiti. Engkau Tuhan yang berjanji bahwa setiap orang yang berseru dan melakukan kehendak-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan kami dari hari lepas hari. Lewat darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.